Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada yang terhormat, Ibu Eka Yulianti SEMSI. Di sini kami dari kelompok 2 kelas D1 akan mempresentasikan presentasi berjudul Analisis Abnormal Return menggunakan metode event study terhadap peristiwa PU Cipta Kerja tahun 2023, studi pada perusahaan efisiensi di Indonesia. Di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Hanifah Hidayati dengan NIM 337. Yang kedua saya sendiri Sabrina Zailani dengan NIM 338. Yang ketiga Cila Ratna Hadini dengan NIM 339. Yang keempat Ratna Widianti dengan NIM 340. Yang kelima Rahman Uraliza dengan NIM 341. Yang terakhir ada Iis dengan NIM 342. Untuk pasar modal akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pasar modal menurut Daniel Yellen adalah tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan melakukan kegiatan jual beli sekuritas. Dengan demikian, pasar modal merupakan pasar yang memperjualbelikan sekuritas yang pada umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun. Sekuritas yang diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Arni. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Retno Duyanti dengan NIM akhir 340. Izin menjelaskan terkait efisiensi pasar sendiri. Efisiensi pasar sendiri menurut Prof. Dr. Eduardus Dandelin, MBA tahun 2017, merupakan pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Pasar modal ini dikatakan efisien apabila pasar mampu bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Terdapat 3 klasifikasi bentuk pasar efisien. Yang pertama adalah efisien bentuk lemah, kemudian ada efisien setengah kuat, dan juga ada efisien bentuk kuat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Retno. Di sini saya Rahmanul Haiza dengan NIM 341 akan menjelaskan mengenai event study. Event study merupakan menggambarkan sebuah teknik riset keuangan empiris yang memungkinkan seorang pengamat menilai dampak dari suatu peristiwa terhadap harga saham perusahaan. Dalam kajian ini, tolak ukur yang digunakan untuk membuktikan adanya reaksi pasar modal adalah dengan melihatnya sebuah indikator, di mana pengujian empiris efisien bentuk setengah kuat dilakukan dengan melihat seberapa cepat harga yang menyesuaikan terhadap informasi baru. Metodologi yang sering digunakan untuk melihat metode adalah metode event study. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan di antara lainnya, mengidentifikasi bentuk, efek, dan tanggal eventnya. Lalu yang kedua, menentukan tentang waktu event study. Lalu yang ketiga, menentukan metode penyesuaian return untuk menghitung abnormal return. Lalu yang keempat ada menghitung abnormal return. Lalu yang kelima ada menghitung rata-rata abnormalnya. Lalu yang keenam ada merumuskan hipotesis, lalu kita menguji menggunakan abnormal return, lalu kita menarik kesimpulan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan Retun. Boleh ke slide sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah return. Return sendiri merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko dan investasi yang dilakukannya. Dan komponen dari return investasi ini terdiri dari yield dan juga capital gain atau loss. Nah, untuk cara menghitung dari returnnya sendiri atau return total sama dengan yield ditambah capital gain atau loss. Kemudian untuk mencari capital gain atau loss itu bisa dicari dengan PT min PT min 1 per atau dibagi dengan PT min 1. Dan untuk mencari yield itu DT dibagi dengan PT min 1. Maksudnya dari PT-nya sendiri itu harga saham pada periode yang ditentukan, kemudian PT min 1 merupakan harga saham pada periode sebelumnya.
Nah, di sini itu yield sendiri itu merupakan komponen komponen return yang mencerminkan aliran kas dan pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Dan untuk capital gain sendiri merupakan komponen kedua dari return di mana kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga bisa bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan ataupun kerugian bagi investornya sendiri. Maka yield hanya akan berupa angka 0 dan positif, sedangkan dari capital gain atau loss sendiri itu bisa berupa angka minus, 0, dan juga positif. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, di sini ada jenis return saham. Yang pertama ada return. Menurut Hartono, terdapat dua jenis return saham, yaitu ada return realisasi sama return ekspektasi. Nah, di mana return realisasi ini adalah return yang telah terjadi, di mana dihitung berdasarkan data historis atau ex post data. Untuk apa? Untuk mengukur kinerja perusahaan. Untuk mengukur kinerja perusahaan, di mana return realisasi ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa yang akan datang. Nah, untuk return ekspektasi merupakan return yang diharapkan, di mana digunakan untuk pengambilan keputusan investasi oleh investor. Return ini bersifat sudah terjadi dan dapat dihitung berdasarkan beberapa cara. Yang pertama, berdasarkan nilai ekspektasi di masa depan, lalu yang kedua berdasarkan nilai-nilai return historis, lalu yang ketiga berdasarkan model return ekspektasian yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Ais dengan NIM belakang 342. Saya di sini akan menjelaskan mengenai abnormal return, yaitu abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi atau realisasi terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasi atau return yang diharapkan oleh investor. Lalu return tidak normal adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return expectation. Return realization atau actual return dapat dikatakan sebagai return yang telah terjadi dan dihitung berdasarkan data dan historis. Nah, ada berbeda dengan return realisasi. Return ekspektasi merupakan return yang belum terjadi. Langkah-langkah dalam mencari abnormal return terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada menghitung return realisasi atau RI. Return realisasi itu diperoleh dari selisih antara harga saham periode sekarang dengan harga saham periode tahun sebelumnya, lalu dibagi dengan harga saham periode tahun sebelumnya. Return realisasi dapat dihitung dengan rumus berbagai berikut, yaitu RI sama dengan PT kurangi PT min 1 dibagi PT min 1. Yang kedua ada menghitung return ekspektasi atau RIT, yaitu metode perhitungan return ekspektasi. Dalam penelitian ini dengan menggunakan model sesuai rata-rata. Model ini menggunakan return saham periode sekarang dengan return saham periode tahun sebelumnya untuk mengestimasikan return harapan. Yang ketiga ada menghitung abnormal return, yaitu kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal, di mana return normal merupakan return ekspektasi atau return harapan investor. Yang keempat ada menghitung rata-rata abnormal return, yaitu pengujian abnormal return tidak dilakukan pada tiap-tiap sekuritas melainkan secara agregat dengan menguji rata-rata return tak normal seluruh return secara cross section untuk tiap-tiap hari periode peristiwa. Berdasarkan pernyataan tersebut, rata-rata return tak normal dapat dihitung dengan rumus, yaitu RRTNIT sama dengan KI sama dengan 1 RTNIT per K. Next. Nah, di sini ada objek penelitian, yaitu objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perpu Cipta Kerja, abnormal return, dan average abnormal return. Data-data terkait diambil dan dialih dari laporan keuangan yang terdapat pada indeks IHSG di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai metode pengumpulan data.
Jenis penelitian ini adalah komparatif dan membandingkan masing-masing variabel sebelum dan sesudah peristiwa menggunakan event study. Metode pengumpulan datanya adalah data sekunder dalam bentuk kuantitatif yang juga didukung dari media internet melalui website www.investing.com guna mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan metode descriptive analysis. Descriptive analysis digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya reaksi pasar atas peristiwa Perpu Cipta Kerja 2023 yang tercermin dalam abnormal return yang signifikan. Selanjutnya mengenai operasionalisasi variabel. Yang pertama ada abnormal return, itu rumusnya RI kurang ERI. Lalu return aktual, itu rumusnya PT min 1 per PT min 1. Return ekspektasi, itu jumlah saham dari seluruh periode estimasi dibagi jumlah data periode estimasi. Lalu ada average abnormal return, itu jumlah rata-rata dari abnormal return. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan sumber dan jenis data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini berupa data dokumenter sekunder dari transaksi harian perusahaan-perusahaan konsumsi yang terdaftar di BI yang diakses dari situs website www.investing.com yang terdiri dari harga penutupan saham harian atau cost price selama 40 hari bursa yang terdiri dari periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 33 hari, yaitu T-4 hingga T-36 sebelum event date. Selanjutnya, periode jendela yang ditentukan sebanyak 7 hari, yakni 3 hari sebelum peristiwa, 1 hari event date, dan 3 hari sesudah peristiwa pengumuman Perpu Cipta Kerja 2023 tanggal 2 Januari 2023. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Cila Ratna Dini dengan NIM 339. Untuk selanjutnya adalah populasi dan sampel. Nah, di dalam penelitian ini ada 113 saham perusahaan sektor konsumsi yang termasuk ke dalam indeks harga saham gabungan atau IHSG yang tercatat di BI. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan non-probability sampling atau populasi yang terpilih menjadi sampel yang sudah direncanakan, lalu tekniknya purpose sampling dipilih dengan menentukan populasi mana yang sekiranya paling cocok untuk dikumpulkan datanya. Nah, adapun sampel yang terpilih yaitu merupakan 30 perusahaan FMCG pada indeks IHSG yang terdaftar di BI. Yang pertama adalah PT Buyung Putra Sembada, lalu PT Mustika Ratu Tbk, Akasa Wira International Tbk, PT Sarigunda Prima Tirta Tbk, Wahana Interfood Nusantara, PT Unilever, PT Ultra Jaya, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Indofood INDF, PT Infus Sukses Makmur Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk, PT FKS Food Sejahtera Tbk, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, PT PNG, PT Wings, PT Nestle Indonesia, PT L'Oreal, PT Danone, PT Formosa Ingredient Factory Tbk, PT Kino Indonesia Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT Mulia Bogaraya Tbk, PT Campina Ice Cream Industri Tbk, PT Garuda Foods, PT Multi Bintang, PT Citos Internasional, PT Diamond Food Indonesia Tbk, dan juga PT Sriguna Prima Tirta. Nah, untuk selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini adalah dengan pengujian statistik untuk menganalisis hipotesis, yaitu uji one sample t-test dan juga paired sample t-test. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan juga uji normalitas, di mana hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah H0, yaitu mio 1 sama dengan 0, AAR tidak signifikan di sekitar hari pengumuman Perpu Cipta Kerja pertama kali diumumkan di Indonesia pada indeks IHSG yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Lalu satunya mio 1 tidak sama dengan 0, di mana AAR signifikan di sekitar hari pengumuman Perpu Cipta Kerja pertama kali diumumkan di Indonesia pada indeks IHSG yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, H0, lalu hipotesis kedua, di mana H0
yaitu μ1 sama dengan μ2 sama dengan 0, tidak terdapat perbedaan average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa Perpu Cipta Kerja pertama kali diumumkan di Indonesia pada indeks IHSG yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan 0, di mana terdapat perbedaan average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa Perpu Cipta Kerja pertama kali diumumkan di Indonesia pada indeks IHSG yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan kriteria pengujian yaitu H0 diterima apabila nilai p-value-nya lebih dari 5%, lalu H0 ditolak apabila nilai p-value-nya kurang dari 5%. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada tabel yang sudah dicantumkan dalam slide, dapat dilihat bahwa abnormal return sebelum peristiwa itu minus 0,000033 dengan nilai tertinggi sebesar 0,1645 dimiliki oleh perusahaan PT Sariguna Prima Tirta Tbk dengan kode emiten Cleo, dan nilai terendah sebesar minus 0,1799 dimiliki oleh perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dan kode emiten Roti dengan standar deviasi sebesar 0,0508346. Lalu dapat dilihat juga bahwa abnormal return sesudah peristiwa itu minus 0,013353 dengan nilai tertinggi sebesar 0,0519 dimiliki oleh perusahaan L'Oreal dengan kode emiten OREP, dan nilai terendah sebesar minus 0,1799 dimiliki oleh perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dengan kode emiten Roti dengan standar deviasi sebesar 0,0468090. Lalu dapat dilihat juga bahwa pada abnormal return saat hari H peristiwa itu minus 0,003763 dengan nilai tertinggi sebesar 0,0252 dimiliki oleh perusahaan PT Wing Surya Tbk dengan kode emiten Wing, dan nilai terendah sebesar minus 0,0727 dimiliki oleh perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dengan kode emiten Roti dengan standar deviasi sebesar 0,018923. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas, yaitu uji test of normality. Yang pertama ada Kolmogorov Smirnov, yaitu statis dengan AR sebelum yaitu 207 dan untuk DF-nya 30, AR sesudahnya itu 172, untuk DF-nya 30 dan sigmanya 0,02 dan 0,24. Untuk Shapiro-Wilks-nya yaitu statistikanya 787 dan untuk DF-nya 30, untuk sigmanya itu 0,53 dan untuk yang AR sesudahnya yaitu 879, untuk DF-nya 30 dan untuk sigmanya 0,71. Berdasarkan output SPSS pada tabel di atas, hasil uji Shapiro-Wilks pada variabel AIR baik sebelum maupun sesudah peristiwa adalah berdistribusi normal. Hal tersebut dapat dilihat dari P-value ARS SBLM 0,053 lebih besar dari 0,05 dan ARS SHDH 0,071 lebih besar dari 0,05, yang diartikan data average abnormal return sebelum dan sesudah lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data average abnormal return yang ada terdistribusi secara normal. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Selanjutnya ini mengenai uji one sample t-test, sudah kami uji dan berikut hasilnya. Boleh next. Sudah kita rangkum juga dengan pencantuman window period, ARR, lalu pengujiannya membandingkan p-value dengan taraf signifikan yaitu 0,05, dengan didapat bahwa T-3 itu keterangannya signifikan, T-2 signifikan, dan T+3 signifikan.
Berdasarkan tabel window period yang sudah dicantumkan dalam slide, peristiwa Perpu Ciptaker yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2023 terdapat 2 AAR positif, 5 AAR negatif, dan terdapat 3 AAR yang signifikan. Artinya menunjukkan pada T-3, T-2, dan T+3 menunjukkan terdapat signifikan pada peristiwa Perpu Ciptaker 2023. Sedangkan pada T-1, T+0, T+1, dan T+2 menunjukkan tidak signifikan. Peristiwa Perpu Ciptaker merupakan peristiwa negatif yang menyebabkan indeks pasar turun dan berakibat pada nilai abnormal return yang negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa 5 AAR menunjukkan responnya yang negatif, akan tetapi hanya terdapat 2 AAR yang responnya negatif, serta berpengaruh signifikan. Dapat disimpulkan bahwa pada T-3, T-2, dan T+3 pasar merespon secara efisien, baik secara informasi maupun secara keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Hanifa. Di sini saya akan menjelaskan uji period sample test. Hipotesisnya yaitu HO tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman Perpu Ciptaker 2003. Halnya terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman Perpu Ciptaker 2003. Tabel ini menunjukkan pengujian average abnormal return dengan menggunakan period sample t-test menunjukkan nilai p-value sig2 dengan hasil 0,051 lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan H ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Perpu Ciptaker tahun 2023 di Indonesia. Slide selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini dapat kita simpulkan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah komparatif dengan membandingkan masing-masing variabel sebelum dan sesudah peristiwa dengan menggunakan metode studi peristiwa. Lalu populasinya ini adalah perusahaan industri konsumsi di Bursa Efek Indonesia dengan teknik sampling sederhana. Berdasarkan hasil uji normalitas pada hasil uji Shapiro-Wilk pada variabel AAR, baik sebelum maupun sesudah peristiwa adalah berdistribusi normal. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai p-value AAR sebelum 0,053 lebih dari 0,05 dan AAR sesudah 0,171 lebih dari 0,01 diartikan data average abnormal return sebelum dan sesudah lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data average abnormal return yang ada terdistribusi dengan secara normal. Berdasarkan hasil uji one sample t-test, peristiwa Perpu Ciptaker yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2023 terdapat 2 AR positif, 5 AR negatif, dan terdapat 3 AR yang signifikan. Artinya, menunjukkan pada T-3, T-2, dan T+3 menunjukkan terdapat signifikan pada peristiwa Perpu Ciptaker 2023. Sedangkan pada T-1, T+0 dan T+1 dan T+2 menunjukkan tidak signifikan. Peristiwa Perpu Ciptaker merupakan peristiwa negatif yang menyebabkan indeks pasar turun dan berakibat pada nilai abnormal return yang negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa 5 AR menunjukkan respon yang negatif, akan tetapi hanya terdapat 2 AR yang responnya negatif, serta berpengaruh signifikan. Dapat disimpulkan bahwa pada T-3, T-2, dan T+3, pasar merespon secara efisien, baik secara informasi maupun secara keputusan. Lalu pada uji period sample t-test menunjukkan pengujian average abnormal return dengan menggunakan metode ini menunjukkan nilai p-value signifikan dengan hasil 0,051 lebih dari 0,05. Menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Hal ini berarti tidak dapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Perpu Ciptaker tahun 2023 di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.